Oke, tes 1 2 3, selamat datang kembali di channel Kata Tutor. Pada tutorial play ini saya akan memberikan tutorial yaitu bagaimana caranya mengatur limit waktu pengerjaan tes online misalnya atau kuesioner di Google Form. Sebelumnya silakan untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dengan kalian subscribe, kalian bisa membantu untuk membangun channel ini. Kemudian jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya dengan cara bunyikan loncengnya supaya kalian mendapatkan informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Oke, langsung saja rekan-rekan ya. Untuk tes online ataupun kuesioner dengan Google Form, di sini kita tahu bahwa tes online tersebut kadang tidak ada batas waktu pengerjaannya, kecuali rekan-rekan memberikan akses untuk tes online itu menggunakan Google Classroom ya, seperti ini. Jadi ini adalah untuk Google Classroom. Di sini saya sudah memberikan penugasan dengan memberikan tes online melalui via Google Form dengan sudah berisi batas waktunya. Oke, jadi dengan aplikasi Google Classroom, meskipun langsung bisa dari Google Formulir ini. Nah, ternyata di sini sudah bisa mengatur yaitu untuk tenggat waktu dari pelaksanaan tes itu sendiri, ya. Jadi seperti ini. Tetapi bagaimana dengan untuk kasus yang Google Formulir langsung dibuat di Google Form, yang kita misalnya lampirkan atau kirimkan ke siswa, misalnya untuk pengisian absensi, pengisian kuesioner dan lain-lain. Nah, bagaimana cara mengatur batas waktunya? Nah, silakan perhatikan video selanjutnya. Kita langsung saja ke formulir. Kita akses Google Form kita. Ini bisa diakses langsung dari Google Drive atau langsung dengan mengetik Google Form di Google seperti ini. Oke, kita langsung cek Google Formnya. Oke, di sini ada beberapa Google formulir yang sudah saya buat, misalnya untuk pendistribusian di sini misalnya, ataupun absensi. Nah, kita lihat di sini kita tidak bisa mengatur sampai kapan batas waktu pengiriman dari untuk pengisian dari kuesioner ini sendiri. Ya, jadi di sini tidak bisa diberikan ya sampai kapan misalnya tenggat waktunya. Nah, kecuali rekan-rekan memberikannya misalnya untuk tes online kuis atau ulangan harian melalui Google Classroom yang sudah terintegrasi langsung ke Google Formulir. Nah, sekarang ceritanya kita mengatur langsung dari Google Form. Jadi misalnya untuk absen online ini misalnya dikerjakan sampai besok misalnya, atau hari ini sampai jam berapa itu misalnya. Ya. Nah, sekarang kita terus saja di sini saya sudah mempunyai tes online yang akan dikerjakan oleh siswa. Nah, seperti ini. Nah, di video sebelumnya saya juga sudah memberikan informasi bagaimana caranya membuat pertanyaan yang bercabang untuk Google Form. Kemudian bagaimana caranya menambahkan kode tes. Silakan ditonton video saya sebelumnya. Ya, nanti saya lampirkan di deskripsi untuk linknya. Baik, ini tesnya. Sekarang kita bagaimana caranya memberikan limit waktu pengerjaan. Jadi batas waktu pengerjaannya sampai kapan. Misalnya tes ini untuk ulangan harian ini dikerjakan sampai besok atau hari ini sampai jam 8 malam misalnya. Nah, kini kita perlukan adalah add-on. Ini tampilan untuk Google Form yang belum ada add-onnya. Jadi kita perlu tools tambahan di sini. Itu dengan cara menambahkannya dengan cara klik di sini yang garis 3 ini ya, di garis ini kita klik di pojok kanan atas, kemudian add-on. Jadi kita harus menambahkan fitur tambahan atau tools tambahan pada Google Form ini. Nah, namanya adalah form limiter. Kalau tidak ada misalnya rekan-rekan bisa cari form limiter. Ya, nah ini dia ya, berbentuk seperti ikonnya harus seperti gembok nih. Kita klik. Kemudian di deskripsi pada form limiter ini adalah kita bisa mengatur untuk limit waktu dari pengerjaan tes itu sendiri ya. Nah, di sini ya, time-nya, date-nya kapan. Nah, ini
selain bisa mengatur di Google Classroom, tapi rekan-rekan misalnya yang tidak menggunakan Google Classroom, nah jadi pengaturannya harus menginstal add-on dulu. Itu yang namanya form limiter. Nah di sini sudah jelas dicontohkan bahwa kita bisa mengatur untuk time-nya sampai kapan dikerjakan, kemudian juga tanggalnya juga date-nya sudah diatur, kemudian batas waktu limitnya. Jadi berapa orang atau berapa kali respon, batas maksimumnya untuk pengisian dari Google Formulir itu sendiri. Nanti kita coba atur ya. Sekarang kita akan mengatur untuk batas waktunya, limit waktunya, kemudian juga mengatur banyaknya atau limit dari respon yang mengerjakan kuis itu sendiri. Jika sudah, sekarang kita tinggal install saja. Oke, kita langsung masuk ke sini. Jika sudah, kita setujui, izinkan. Oke. Baik, sudah selesai. Nah, ini sudah aktif ya. Kita close dulu. Bagaimana sih tampilan bedanya antara sudah punya yang ada add-on-nya dan belum? Nah, ini rekan-rekan bisa amati di bagian atas. Di sini ada tambahan icon seperti ini. Nah, ini namanya add-on. Add-on. Nah, di sini sudah ada form limiter. Oke, kemudian set limit. Nah, kita tunggu prosesnya. Oke. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa mengatur date and time-nya, kapan batas limitnya untuk waktu dan tanggalnya. Kemudian berapa banyak respon ya yang dibutuhkan untuk mengisi data tersebut. Misalnya batasnya adalah satu kelas ada 40 orang, 40 orang misalnya ya 40 saja. Kita atur dulu dari date and time. Kemudian kita pilih di sini adalah misalnya hari ini ya. Nah, kemudian waktunya. Nah, di sini 5.30 saya atur misalnya jam 5.32. Kemudian di sini waktunya adalah jam 5. Kemudian 30. Oke. Kemudian 30. Coba kita scan manual. Lalu kita harus pilih ya 5 menit. Jadi kita tunggu menit ke-5-nya 35. Oke. Sudah kita set. PM. Kita set. Oke, jika sudah di set, kita tinggal set and enable. Nah, ini lagi 4 menit kita kerjakan lagi. Ya, seperti apa sih benar sih batas maksimalnya seperti itu. Nah, kemudian cara kedua adalah untuk mengatur limit respon. Ya, jadi berapa banyak respon yang kita inginkan untuk mengisi ini. Misalnya untuk satu kelas hari ini yang mengerjakan tes ada 40 orang, ya kita atur 40 orang saja yang bisa mengerjakan. Baik, kita lagi klik add-on. Saya ulang, add-on, kemudian form limiter. Setelah itu set limit. Kemudian kita atur yaitu adalah number of responnya. Nah, kita atur berapa orang di sini yang bisa mengerjakannya. Misalnya ya 40 orang. Oke. Nah, jika kita sudah atur seperti ini, kemudian kita save and enable. Jadi kita sudah mengatur bahwa hanya 40 orang yang bisa mengisi atau mengerjakan soal ini. Oke. Nah, kita tunggu lagi 3 menit, nanti saya lanjutkan ke video selanjutnya. Ya, kita tunggu, nanti kita uji coba dulu tepat jam 5.35, ini lagi 2 menit. Oke, saya pause dulu. Oke, rekan-rekan kita lanjutkan dulu. Ya. Untuk pengaturannya di sini, misalnya kita atur batas waktunya adalah sampai jam 5.35 PM. Sudah. Nah, kita lihat, misalnya kita mengerjakan, kita lihat plat tinjau. Nah, ini ya, ini masih bisa dikerjakan. Misalnya masukkan kode tes yang sudah diatur. Nah, kita lihat. Karena ini batas maksimumnya lagi 1 menit. Kita lihat kode tesnya misalnya ini.
Oke, nanti tonton di video sebelumnya ya. Saya nanti lampir di deskripsi bagaimana caranya membuat kode tes di Google Form. Oke, kemudian berikutnya. Nah, ini masih bisa dilengkapi ya, rekan-rekan ya. Karena batas maksimumnya adalah untuk pengerjaannya jam 5.35. Kita lihat apakah masih bisa. Oke. Kemudian kita jauh-jauh saja dulu. Oke, sudah diisi. Nah, sekarang kita coba untuk timingnya, karena di sini sudah jam 5.35. Tadi kita mengatur untuk pengaturan ini adalah jam 5.35 PM. Nah, kita cek dulu ya pengaturannya. Saya hapus dulu ini tanggapannya. Baik, kita cek di Google Formnya tadi di add-onnya. Oke, di sini kita sudah mengatur untuk date and time, ya, itu sekitar jam 5.35, ya. Tapi mungkin tadi pengaturannya itu harus jam misalnya 40. Kemudian ini PM. Oke, masih bisa kerjakan ya. Kita ulang dulu ya diaturnya ya. Pengaturannya yaitu 5.40 PM. Oke, berarti di sini kita tunggu dulu apakah bisa. Nah, sekarang kita coba ambil linknya, kirim link, kemudian kita perpendek, kita salin, kemudian kita buat di tab yang baru. Oke, kita lampirkan di sini, dicoba sebagai siswa. Apakah masih bisa dikerjakan di pengaturan pertama? Oke, masih. Kita tunggu sampai jam berapa itu? 5.40. Kita tunggu 3 menit lagi. Oke, saya pause dulu sebentar. Setelah itu kita akan lanjutkan. Oke, baik, langsung saja. Tadi saya jeda sedikit sambil menunggu waktu. Ini sudah jam 5.41 dan sudah ada informasi ke email ya rekan-rekannya. Jadi kalau sudah pakai add-on itu langsung ada informasi ke email. Nah, kita amati sekarang apakah masih bisa dikerjakan ini sampai jam 5.41 PM. Karena kita atur hari ini yaitu 28 Agustus. Kemudian jamnya adalah 5.40 PM. Ini sudah lewat 1 menit. Nah, coba kita kirim dan kita perpendek linknya. Ini untuk pengaturan ke siswa saja ya. Pengirimannya kita coba di untuk yang terbaru kita paste di sini. Oke, ternyata di sini kita sudah ngecek bahwa batas waktu untuk time limit ini adalah limit dari pengerjaan tes ini adalah jam 5.40. Ini sudah lewat 2 menit ya, sehingga misalnya diberikan siswa, itu siswa tidak akan bisa lagi mengerjakan tes online tersebut. Nah, kalau kita perhatikan untuk pengaturannya lagi, nah, kita set lagi di sini untuk time limiternya. Oke, sudah jadi. Nanti ditambahkan di sini informasinya ya. Kalau tadi informasinya bahwa, nah, informasinya seperti ini, sudah batas waktunya sudah lewat, sehingga tes ini otomatis ditutup. Oke, nanti rekan-rekan bisa tambahkan di sini informasinya, misalnya maaf, batas waktu pengerjaan tes sudah habis. Silahkan hubungi guru pengajarnya. Ya, misalnya seperti itu. Oke.
Nah, jika sudah, nanti tinggal diaktifkan lagi. Baik, mungkin demikian hari ini rekan-rekan ya. Jadi seperti ini untuk menggunakan dari form limiter pada Google Formulir. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Dan tentunya aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya dan selamat mencoba.